Shalom. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yesus, terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yesus, karena kita masih ada pada saat hari ini, itu semua karena kami berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur kami oleh karena kebenaran Tuhan bagi kami saat ini. Kami ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati berkat pertolongan Tuhan, sehingga di hari yang baru ini kami masih ada sebelum karena kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan, ketika kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mohon Engkau yang menguduskan kami, mengampuni kami, melayakkan diri kami, untuk kami menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Ibadah kami dari awal dengan sampai pada akhirnya kami taruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu berkarya di tengah-tengah ibadah kami, sehingga kami penuh dengan sukacita sorak-sorai ketika kami beribadah kepada Engkau. Urapi kami, hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk melayani saat ini. Urapan yang dari Allah menjadi bagian hidup kami, sehingga apapun bentuk pelayanan yang kami akan kerjakan saat ini, kami tahu dan kami percaya semua oleh karena kepercayaan Tuhan. Sebab itu kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Urapi kami dengan kuasa dan otoritas dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sebab itu ketika kami beribadah, menikmati berkat Tuhan, kuasa kegelapan tidak senang, tidak tinggal diam. Sebab itu dalam bentuk apapun yang bekerja, menghalangi Tuhan setiap hidup kami untuk menikmati berkat Tuhan. Dengan satu hati kami telah hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus yang berkuasa. Kami bebas untuk memuliakan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, waktu yang dalam perjalanan antara mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini sama-sama kami bersuka cita meninggikan Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka tabiskan kepada kami saat ini dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yes.
sukacita, amin. Kita percaya bahwa kita di sini sebagai umat pilihan Allah, amin. Mari kita naikkan pujian. Jadi
pujian kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada hambanya, ada sedikit pesan dari Ibu dan Bapak Gembala. Bapak dan Ibu Gembala minta maaf karena pada hari ini tidak bisa hadir bersama-sama ibadah di tengah-tengah kita karena Bapak Ibu dan Gembala sedang ada urusan keluarga di Temanggung. Jadi kita sama-sama doakan supaya urusan keluarga ini cepat selesai dan kembali pulang ke Cibubur dengan selamat. Terima kasih. Untuk waktu selanjutnya saya saling kepada hambanya. Haleluya. Haleluya. Saya sangat bersyukur ya karena kebaikan Tuhan sajalah hingga kita masih ada sampai saat sekarang ini. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang saat ini mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, mari sama-sama kita akan buka sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat 2, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebakkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyang. Ayat 7, lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang dan membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Haleluya. Saudara, saya memberikan judul firman Tuhan buat kita semua di pagi hari ini. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Katakan amin. Haleluya. Kita mulai ayatnya yang pertama, yaitu ayat 1. Kita kembali ayat 1 ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Saudara, pantai Danau Genesaret ini namanya itu ada 4, tapi danaunya cuma 1. Ya, 4 nama, tapi danaunya cuma 1. 1 danau, tapi namanya 4. Yang pertama, Danau Genesaret ini disebut juga dengan Danau Kineret. Ya, 2. Nah, Danau Genesaret atau Danau Kineret ini disebut juga dengan Danau Tiberias. Ini 3. Nah, yang keempat, danau ini disebut juga dengan Danau Galilea. 1 danau, tapi namanya itu 4. Ya, dan ini memiliki arti yang berbeda. Danau Genesaret artinya
kegagalan. Dan yang kedua, Danau Kineret artinya nyanyian sukacita. Karena kalau danau ini, kalau dilihat dari atas gunung, bentuknya seperti alat musik kecapi. Dan yang ketiga, ya Tiberias, arti lain dari Tiberias adalah angin yang kencang atau badai yang besar. Dan yang keempat, Galilea artinya berkat yang melimpah dari Tuhan. Nah, satu danau ini yang memiliki nama 4 dan artinya yang berbeda, itu adalah gambaran hidup orang percaya kepada Tuhan. Gambaran hidup saudara dan saya. Ada memang di dalam kehidupan kita selama kita di dunia ini, Tuhan izinkan seperti kita berjalan dalam sebuah kegagalan. Tapi ada masanya, saudara, Tuhan ganti kegagalan itu dengan sebuah sukacita yang dari Tuhan. Hingga kita berkata, Tuhan, Engkau memang luar biasa. Di saat-saat situasi keadaan seperti ini, tapi Engkau pelihara kami. Luar biasa. Tetapi ada saat-saatnya juga, saudara, Tuhan izinkan kita mengalami berjalan dalam situasi keadaan yang tidak baik. Itulah Mazmur Daud katakan, kita seperti berada dalam sebuah lembah yang gelap, yang berat, ya. Hingga kita berkata, Tuhan, aduh aku sudah gak mampu deh. Aduh Tuhan, kok persoalan ini berat banget nih. Tapi yakinkah saudara, di belakang semua masalah, persoalan, tekanan, lembah yang gelap kita alami, ada berkat Tuhan yang besar. Amin, saudara. Nah, suatu saat Yesus berada di pantai Danau Genesaret, ayat yang pertama tadi. Di saat dia berjalan-jalan, ya, di pantai Genesaret, ya, apa yang Yesus kerjakan? Memberitakan kabar keselamatan. Ayatnya yang kedua, ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Saudara, suatu saat saya bertanya begini kepada bapak nelayan, karena saking saya ingin memperjelas akan ayat ini. Saya tanya kepada bapak nelayan, Pak, bapak seorang nelayan ya? Iya. Bapak nelayannya pakai perahu gede, perahu besar atau perahu kecil? Oh, Pak, saya cuma pakai perahu kecil. Kadang berdua, kadang sendiri. Kalau bapak cari ikan pada waktu sore, malam, pulang pagi, setelah perahu bapak sampai di bibir pantai, apa yang bapak kerjakan? Oh, begini Pak Pendeta. Kalau kami sudah pulang cari ikan, setelah perahu kami sandar di pelabuhan, ya di bibir pantai, yang kami kerjakan pertama adalah ambil ikannya, ya, dan timbang ikannya dan dijual. Oh, begitu. Tetapi ayatnya yang kedua, di saat Yesus melihat 2 perahu ini, salah satunya perahu Simon, mereka tidak menimbang ikan. Mereka waktu itu tidak menjual ikan. Tetapi yang mereka kerjakan adalah sementara membasuh jala, sementara mencuci jala, sementara membersihkan jala. Bukannya mereka pada waktu pagi hari baru pulang tangkap ikan. Karena Yesus tahu, dan ayat ini mempertegas bahwa Simon dan rekan-rekannya semalam-malaman mencari ikan, tetapi tidak menangkap apa-apa. Artinya Simon dan rekan-rekannya
gagal pada saat itu. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Siapa sih yang mau berteman dengan orang yang gagal? Siapa sih mau berteman dengan orang yang susah? Biasanya sifat manusia itu tidak seperti itu. Coba kalau saudara lagi banyak uang. Wow, banyak yang ngaku saudara. Ya, coba kalau lagi saudara lagi banyak berkat. Banyak yang ngaku teman. Tapi coba kalau saudara lagi susah. Itu teman kamu ya? Yang mana? Itu tuh lagi naik sepeda. Enggak, jangankan teman. Kenal aja enggak. Itu saudara kamu yang mana? Itu tuh baru turun dari angkot. Enggak kayaknya. Enggak, saya nggak kenal, nggak saudara. Kenal aja enggak, apalagi saudara. Itu sifat manusia. Tapi coba kalau saudara saya lagi diberkati, berkat yang melimpah. Banyak yang ngaku teman, banyak yang ngaku saudara. Tetapi Yesus nggak seperti itu, saudara. Waktu dia melihat Simon dan rekan-rekannya pada saat itu, pada waktu pagi hari, ya bukan mengambil ikan, bukan membawa ikan, bukan nimbang ikan, bukan jual ikan, tapi cuci jala. Artinya Simon sama sekali tidak menangkap apa-apa, tidak mendapat berkat sepanjang malam mereka bekerja dengan keras. Tapi Yesus itu baik. Dia mau berteman dengan orang yang gagal. Karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Inilah kita akan belajar di saat pagi hari. Ya, ayatnya yang ketiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Sekarang pelajaran apa yang kita dapatkan saat pagi hari? Ya. Di saat itu Yesus berkata begini pada Simon, ayatnya yang ketiga, Simon, boleh nggak pinjam perahu? Boleh. Kemudian Yesus di saat itu berkata, ayo Simon, ayo naik ke dalam perahu. Dan lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saya katakan tadi, pelajaran apa yang kita dapatkan? Ada tiga hal. Ada tiga hal. Yang pertama, di dalam ayatnya yang ketiga, berikan telingamu untuk mendengar firman Tuhan. Saya berkata, Tuhan, Simon kan engkau yang tahu apa yang dia alami pada saat itu. Yang dibutuhkan Simon kan bukan firman. Yang dibutuhkan Simon bukan mendengar firman Tuhan. Simon butuh ikan untuk dia jual, dapatkan uang, dan uang itu dia bawa kepada keluarganya. Itu yang Simon butuhkan, Tuhan. Saya berapa kali bolak-balik baca ayat ini. Kenapa sih Tuhan tidak berkata, "Hai Simon, kamu mau apa? Mau ikan?" Tuhan Yesus bisa jadikan pasir itu bisa menjadi ikan, bisa. Tapi ayat yang ketiga justru di saat Simon dan teman-temannya dalam keadaan kesusahan pada saat itu, Simon, Yesus berkata, Simon, pinjam perahumu dong. Simon berkata, boleh. Simon, ayo naik perahu. Kamu juga ikut, dayung perahumu. Nah, sementara Yesus dan Simon dan teman-temannya berada di atas perahu, lalu
ia atau Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Apa yang Yesus ajarkan adalah firman Tuhan. Kenapa Yesus mengajarkan firman Tuhan terlebih dahulu? Kenapa bukan pertama Yesus langsung memberikan berkat kepada Simon, berkat secara jasmani? Tapi justru Yesus memberikan berkat yang pertama kepada Simon adalah berkat yang rohani, yaitu firman Tuhan. Ada apa? Kenapa sampai firman Tuhan terlebih dahulu yang disampaikan kepada Simon? Oh, baru saya tahu. Itu bisa terjawab di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayatnya yang kedua. Ia, siapa ia di sini? Firman. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu, perhatikan baik, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia di sini? Firman. Dan tanpa Dia atau tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Haleluya. Baru saya mengerti, saudara, kenapa Simon berkat yang pertama yang diberikan oleh Tuhan yaitu firman Tuhan. Oh, baru saya tahu, karena segala sesuatu dijadikan oleh firman. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara-saudara dan saya hadir di saat ibadah di pagi hari ini. Selain kita mensyukuri berkat Tuhan, kita makan firman Tuhan. Amin, saudara. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan tadi, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Iman timbul dari apa, saudara? Pendengaran akan firman Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya mau ingatkan buat kita semua, baik saudara yang berada di tempat ini, bahkan sementara mungkin saudara mengikuti live streaming di rumah. Ingat baik, sudah saatnya kita hidup di dalam kebenaran sungguh-sungguh dengan firman Tuhan saat-saat sekarang ini. Amin, saudara. Nah, saya katakan tadi ada 3 hal. Ya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Pelajaran apa yang kita dapatkan pada saat ini? Yang pertama, berikan telingamu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayatnya yang keempat. Ini yang kedua. Injil Lukas pasal 5 ayatnya yang keempat. Injil Lukas pasalnya yang kelima ayatnya yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudara, yang kedua, pelajaran apa yang kita dapatkan? Lakukan firman Tuhan sekalipun tidak masuk dalam logika kita. Kerjakan apa yang firman Tuhan suruh sekalipun tidak masuk di akal dan logika kita. Kenapa, saudara? Justru di saat itulah Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang mustahil menurut manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Simon waktu
Yesus berkata, Simon, mana jalamu? Ini, lemparkan jalamu. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras. Masuk akal tidak? Masuk akal. Kenapa? Saya bertanya begini kepada Bapak nelayan yang sama yang tadi. Pak, kenapa sih kalau nelayan itu cari ikan itu pada malam hari? Khususnya perahu-perahu kecil. Oh begini Pak, kalau kami beda dengan perahu-perahu kapal-kapal yang gede. Kalau kapal-kapal yang gede cari ikan pakai satelit. Ikan di mana udah ketahuan. Kami berdasarkan pengalaman. Kami cuma perahu yang kecil. Kami cari ikan pada malam hari supaya apa? Ikan yang didapat itu banyak. Kalau kami cari ikan pada siang hari, ikannya cuma sedikit, nggak balik modal, boros di bahan bakar. Oh begitu, iya. Kenapa? Karena kalau kami cari ikan pada siang hari, ya, itu mata ikan itu masih jauh perahu kami, masih 1 kilo. Ikan yang kumpul langsung kabur. Kenapa? Ya udah ketahuan, perahu kami pasti udah ketahuan. Makanya di saat kami melihat itu pasti ikan banyak, lompat-lompat, masih jauh. Saat kami sampai di tempat itu, ikannya udah nggak ada, udah kabur. Makanya kami cari ikan itu pada saat malam hari, supaya ikan itu tidak bisa melihat gelap. Oh begitu ya. Iya. Pantesan saudara, ya, di saat Yesus berkata kepada Simon, Simon, mana jalamu? Ini Yesus. Saat sekarang Simon, tebarkan jalamu. Simon menjawab, aduh Tuhan, telah sepanjang malam kami bekerja keras, malam saja enggak dapat, apalagi pada siang hari. Kadangkala saudara, Tuhan izinkan kita lalui semua keadaan yang sulit bagi manusia. Ada saat-saatnya Tuhan izinkan kita berjalan dalam sebuah jalan kemustahilan. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada umat-umatnya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan saya percaya dengan situasi keadaan saat sekarang, semua orang menjerit karena keadaan pandemi sekarang. Oh, di mana-mana lagi banyak. Di tempat kami juga lagi banyak. Orang mulai ragu. Orang mulai bertanya-tanya gimana situasi keadaannya, ekonomi nanti ya. Bagaimana ya? Saudara, itulah kita bersyukur kepada Tuhan sebagai orang yang percaya. Dunia boleh berubah, tapi kasih Tuhan buat umatnya tetap. Oleh sebab itu saya pernah katakan kepada jemaat yang saya layani, sekalipun perahu itu oleng, perahu iman kita oleng, perahu ekonomi kita oleng, perahu pekerjaan kita oleng, jangan tinggalkan perahu iman saudara kepada Tuhan. Tetap dalam perahu. Kenapa saudara? Saudara harus tahu, di saat kita tetap berada kepada perahu iman kita kepada Tuhan, Yesus adalah juru muli hidup saudara dan saya. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah berjanji pelayaran kita di dalam dunia ini akan tenang-tenang saja. Sudah. Ada saatnya badai kita alami.
Ada saatnya gelombang kita jalani, tapi janji Tuhan akan membawa kita sampai kepada pelabuhan yang damai. Jangan tinggalkan perahu iman saudara kepada Tuhan. Justru di saat situasi yang sulit saat sekarang ini, Tuhan akan membuktikan kepada dunia bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan tetap selalu dipelihara oleh Tuhan. Simon berkata di dalam ayatnya yang tadi, kita kembali kepada ayatnya yang tadi, ayatnya yang kelima. Yesus berkata, Simon, lepaskan jalamu, lakukan saja pekerjaan. Simon berjawab, aduh Tuhan, mau kerja apa saat sekarang ini? Mau gawe apa saat sekarang ini? Susah, berat Tuhan. Lihat. Tetapi karena engkau menyuruhnya. Wah, saya suka sekali ayat ini. Kenapa saudara? Baru saya mengerti waktu ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga, kenapa Yesus memberkati Simon. Justru berkat pertama adalah firman Tuhan, terjawab di dalam ayatnya yang kelima. Tetapi karena firman-Mu yang mengatakan, ya di dalam Alkitab yang lain terjemahannya, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, karena firman-Mu yang berkata. Wah, Simon pakai firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, penting sekali firman Tuhan. Tuhan, dunia boleh susah, tetapi saya percaya Tuhan janji-Mu, Immanuel, beserta dengan kami. Amin. Keluarkan perkataan firman dalam mulut kita. Tuhan, firman-Mu berkata. Tuhan, firman-Mu berkata. Perkatakan firman Tuhan, saudara. Oleh bilur-bilur-Mu, saya pasti sembuh. Tuhan, firman-Mu berkata, carilah kerajaan sorga, maka yang lain akan ditambahkan. Amin. Firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya butuh firman. Oleh sebab itu di saat Simon berkata, aduh Tuhan, gak akan mungkin. Tapi karena Engkau menyuruhnya, karena firman-Mu yang berkata, aku akan menebarkan jalan juga. Ayatnya yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Haleluya. Di saat Simon berkata, Tuhan, firman-Mu yang berkata, dalam nama Tuhan Yesus, Simon, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia tarik jalannya. Biasanya jala itu ringan, karena tidak menangkap apa-apa tadi malam. Subuh nggak dapat apa-apa. Waktu ditarik jalannya, kok ringan. Memang benar nggak ada ikan. Tapi sekarang siang hari, mustahil, saudara. Nggak akan mungkin. Siapa yang kerjakan berkat itu? Firman Tuhan, Yesus sendiri. Dia tarik, aduh Tuhan, berkat ini besar sekali. Sehingga dia berkata, firman Tuhan berkata, jala mereka mulai koyak, mulai robek. Robek dengan apa saudara? Berkat-berkat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Lakukan saja firman Tuhan, saudara. Lakukan saja. Dalam keadaan sekarang, lakukan saja firman Tuhan. Tugas kita, perkatakan firman Tuhan dan kerjakan. Tugas Tuhan, mengerjakan apa yang saudara saya minta kepada Tuhan. Saya katakan amin. Itulah Simon praktikan. Ayatnya yang ke-7.
Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Ini yang ketiga. Yang pertama tadi, saudara, pakai telingamu untuk mendengar firman Tuhan. Yang kedua, lakukan saja firman Tuhan. Dalam situasi keadaan yang sulit, lakukan firman Tuhan. Ya, lakukan saja firman Tuhan, sekalipun itu tidak masuk logika dan akal manusia. Dan yang ketiga, ini saudara, kalau saudara diberkati oleh Tuhan, ya, jangan lupa akan Tuhan. Ya, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ini rahasia dalam sekali, saudara. Saudara lihat, berkat Tuhan yang di luar logika dari Simon dan rekan-rekannya hampir membuat jala dari mereka robek. Saudara tahu kalau jala itu robek, ikannya pada kemana? Habis. Lari pasti ikannya. Simon tahu. Simon mengerti. Kalau dia tidak memanggil teman-temannya, pasti ikan itu tidak ada di dalam jalan, hilang. Simon mengerti kalau dia diberkati oleh Tuhan, dia tidak pernah lupa akan orang lain. Bayangkan saudara, dua perahu diisi hampir penuh, hampir apa saudara? Hampir tenggelam. Coba kan cuma satu perahu Simon, pasti tenggelam saudara. Pasti dua perahu aja hampir tenggelam, apalagi cuma satu perahu. Dan Simon tahu rahasia itu saudara. Kalau dia diberkati oleh Tuhan, dia akan tetap selalu ingat akan orang lain. Begitu juga dengan anak-anak muda di tempat ini. Kalau suatu saat saudara diberkati oleh Tuhan, tetap selalu ingat akan orang tua. Tetap akan selalu ingat kakak dan adik. Wah, ini berkat Tuhan. Rahasia firman Tuhan dalam berkat, di saat kita menabur, pasti kita akan menuai. Itu hukum alam, saudara. Simon tahu akan hal itu. Hingga dia berkata, "Hei teman-teman, sini, ada apa Simon? Tuh ikannya banyak sekali. Sini, mana perahumu? Ayo masukin, berkat Tuhan, ayo masukin. Wih, hampir tenggelam dengan berkat Tuhan. Saudara. Lihat saudara, kegagalan dalam semalam Tuhan gantikan dalam hitungan detik. Semalam-malaman mereka mencari ikan, gak dapat. Udah putus asa, putus harapan, sampai Simon berkata, "Tuhan, sepanjang malam kami kerja keras, gak dapat apa-apa." Ini perkataan yang keluar dari mulut Simon adalah perkataan orang yang putus asa. Tapi di saat dia bertemu dengan Yesus yang membawa pengharapan itu, dia terkagum-kagum dengan berkat-berkat Tuhan. Amin saudara. Hingga Simon terheran-heran dengan berkat-berkat Tuhan yang dialami pada saat itu. Ini pelajaran yang ketiga saudara. Kalau saudara dan saya ingin menikmati berkat-berkat Tuhan, hingga kita berkata, "Tuhan, bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil." Dengar dan lakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, lakukan saja firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita diberkati oleh Tuhan, jangan lupa akan Tuhan. Itu semua adalah berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu, ayatnya yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Aduh, di saat Simon lihat, "Tuhan, berkat-Mu, selama aku cari nelayan belum pernah aku jumpai berkat sebesar ini.
Simon di saat itu dia tersungkur di depan Yesus. Dia berkata, Yesus, aduh jauh-jauh deh daripada aku. Aku ini orang berdosa. Kalau aku dapat berkat bukan karena aku, bukan hebatnya aku, bukan karena pengalaman aku, tapi aku tahu Tuhan, berkat yang kami dapatkan saat ini semua berasal dari Engkau. Oleh sebab itu dia tersungkur, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu pelajaran firman Tuhan buat kita semua. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi saat kita diberkati oleh Tuhan, kita tetap selalu rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan. Saya katakan amin. Puji Tuhan. Saya undang semua pemain musik dan kita akan berdoa. Engkau yang tahu hati kami saat sekarang ini, Tuhan. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Dan firman-Mu tahu apa yang sementara kami alami saat sekarang ini. Tapi kami mau berkata, Tuhan, bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan Yesus, kiranya pertolongan-Mu datang kepada kami. Baik kami yang ada di tempat ini, bahkan mungkin sementara mengikuti ibadah live stream. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu selalu memberkati kami, menjadikan dari tidak ada menjadi ada, sedikit menjadi banyak, banyak semakin bertambah banyak, karena kebesaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Dan kami sangat mengucap syukur di saat ini, dan kami sangat diberkati oleh firman Tuhan. Kami telah berdoa penuh dengan ucapan syukur buat firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan silakan. Puji Tuhan, merasa terberkati dengan firman Tuhan, amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk yang melayani pada hari ini, Bapak Pendeta Heru Masih yang sudah melayani. Tuhan berkati untuk pelayanan dan keluarganya. Dan terima kasih juga untuk WL, singer, pemain musik, dan multimedia, dan tim protokol kesehatan yang telah melayani pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk setiap jemaat yang telah hadir pada hari ini, sama-sama kita melayani Tuhan di tempat ini. Dan untuk pengumuman yang pertama, nama persembahan operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan pembangunan atau pembelian ruko dapat ditransfer ke rekening BCA 00073261639, kode banknya 501 atas nama Aditya Sumira. Dan untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 74005165574 atas nama Bapak Yance Manore. Dan bagi jemaat yang sudah transfer untuk persembahan diakonia dapat menghubungi Bapak dan Ibu Gembala untuk dapat didoakan. Lalu untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Doa puasa mingguan GPDI Kota Wisata setiap hari Senin. Jadian semulanya hari Jumat diganti ke hari Senin.
Dan untuk ibadah komsel online melalui Zoom setiap hari Rabu pukul 19.30. Ibadah WSP setiap hari Jumat pukul 19.30. Dan untuk hari Sabtunya kita melakukan doa pagi secara online melalui Zoom setiap hari Sabtu pukul 7 sampai 8 pagi. Dan untuk ibadah remaja setiap hari Sabtu pukul 18.15. Dan untuk ibadah minggu depan, untuk ibadah raya pertama dilakukan di gereja jam 7 pagi, dan untuk ibadah raya kedua jam 9 dilakukan juga di gereja. Dan untuk ibadah raya ketiga jam 5 sore untuk ibadah onsite-nya mungkin nanti akan dikabarkan di grup ya. Untuk minggu depan sorenya sudah ada ibadah sore atau belum. Dan untuk jam 4 sorenya ibadah anak-anak online. Dan untuk minggu depan diakonnya umum gereja donor darah pertama akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari hari Minggu jam 11 di gereja. Jadi setelah ibadah raya kedua kita akan melakukan donor darah. Ya, itu saja pengumumannya untuk hari ini. Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari semua untuk bangkit berdiri. Nanti Mengasihi Kristus Bapak Pendeta Herman untuk doa penutup. Haleluya. Mari kita berdoa untuk menutup semua kegiatan ibadah kita di saat pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di sorga, Bapa yang baik, Kepala keluarga kami, Kepala gereja kami. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan. Dan kami percaya di saat kami boleh datang beribadah kepada Engkau, kami pasti akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami berdoa buat khususnya buat keluarga hamba-Mu, Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan pasti pelihara mereka juga. Tuhan pasti memberkati mereka juga. Dan hamba-Mu berdoa Bapa di sorga buat umat-umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Sehat-sehatkan terus kami Tuhan. Kuatkan terus kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, dan hamba-Mu berdoa, setiap persembahan oleh umat-umat-Mu, pasti Tuhan Yesus memberkati. Semua mata pencarian pekerja yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Pendidikan dari umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sertai terus kami sepanjang minggu ini. Sertai terus kami sepanjang hidup kami ya Tuhan. Biar kami boleh mendapat kasih karunia di mata-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, dan kami percaya kami akan merasakan, menikmati berkat-berkat dari Tuhan Yesus sendiri. Kami mengucap syukur dan kami tutup ibadah kami di saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari seluruh jemaat Tuhan angkatlah kedua belah tangan kita dan terimalah berkat-berkat dari Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan sayang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memberkati kita. Tambah hari tambah diberkati, semakin hari semakin diberkati, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang percaya kita katakan amin.